Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, baiklah. Selamat pagi adik-adikku. Hari ini adalah hari Sabtu yang cerah. Seperti biasa di sekolah, di hari Sabtu kita akan melaksanakan kegiatan pramuka. Ya, meskipun kita belajar di rumah masing-masing, kita melakukan PJJ, tapi kita akan melaksanakan kegiatan pramuka dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan yang akan kalian lakukan di rumah bersama orang tuamu tersayang. Ya, Bapak sedikit mengingatkan kembali di masa pandemi ini untuk selalu melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan agar kita terhindar dari virus, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, dan kita selalu menjaga keluarga tersayang kita tentunya. Lalu juga jangan lupa berdoa jika ada yang belum berdoa, karena tadi kan di WhatsApp Bapak sudah mengingatkan untuk berdoa ya. Karena dengan berdoa kita bisa memulai pembelajaran dengan keberkahan agar pembelajaran kita hari ini lancar dan kalian mudah mendapatkan ilmunya. Baiklah, hari ini kita akan sedikit belajar atau sedikit mengingat kembali tentang Dasa Dharma Pramuka. Jadi disimak ya. Masih ingatkah kamu tentang Dasa Dharma Pramuka? Atau mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahui apa itu Dasa Dharma Pramuka? Nah, di sini kakak akan sedikit memperjelas, kakak akan sedikit mempermudah untuk mengartikan apa itu Dasa Dharma agar kalian lebih paham lah istilahnya. Jadi Dasa Dharma itu adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Jadi seorang anggota pramuka ini nantinya akan mempunyai ciri khusus di dalam sikapnya, yaitu tadi Dasa Dharma itu. Nah, Dasa Dharma ini kan adalah suatu sikap. Nah, sikap ini tidak hanya dicerminkan atau diamalkan ketika pramuka saja. Sikap ini diamalkan ketika kita ada pada kehidupan sehari-hari. Mau itu saat kehidupan berkeluarga, di sekolah, di masyarakat, atau mungkin di pengajianmu dengan teman-temanmu, bergaul dengan kakak, bergaul dengan orang yang lebih dewasa, itu kamu harus mencerminkan sikap seorang anggota pramuka, yaitu Dasa Dharma tadi. Dengar, kalian kan di sini seorang anak sekolah ya. Anak sekolah itu kan tidak lepas dengan yang namanya pramuka. Jadi otomatis kalian itu harus memiliki sikap Dasa Dharma Pramuka. Jadi itu ya sekilas tentang sikap Dasa Dharma Pramuka. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengamalan sikap Dasa Dharma Pramuka. Tetapi di pertemuan hari ini kakak akan menyampaikan 5 sikap saja atau 5 amalan dari 5 poin Dasa Dharma Pramuka. Itu ya. Nah, sebelum kita membahas 5 poin, kakak akan mengingatkan kembali tentang 10 sikap atau 10 poin Dasa Dharma itu ya. Jadi Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi dasar Dharma Pramuka itu ada 10. Tetapi kita akan membahas di pertemuan kali ini 5 dasar Dharma atau 5 poin saja. Itu ya, dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai rela menolong dan tabah. Nah, sebelum kita membahas 5 poin, nah, dasar dharma yang pertama. Dasar dharma yang pertama itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seorang anggota pramuka itu harus, ini poin yang sangat penting ya, poin yang sangat utama dari seorang pramuka. Jadi seorang anggota pramuka itu harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, misalkan di sini maksud dari pernyataan dasar dharma ini adalah kamu tidak boleh lepas, kamu tidak boleh tertinggal, kamu tidak boleh melewatkan ibadahmu yang wajib. Di sini contohnya, seorang pramuka tidak meninggalkan ibadah sholatnya seperti pada gambar. Anggota pramuka itu bisa melaksanakan kegiatan ibadahnya dimanapun, ya. Mau itu saat camping, saat di hutan, itu bisa kita melaksanakan ibadah. Nah, jadi ini maksud dari dasar dharma pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, seorang pramuka itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya, seorang pramuka itu kan tidak lepas dari yang namanya alam kan. Nah, kalau kamu memang seorang pramuka, tetapi tidak hanya seorang pramuka ya, kita juga sebagai manusia pada umumnya itu harus merawat, mencintai alam yang sudah memberikan kita kehidupan. Jadi sebagai timbal balik kita kepada alam, kita harus mencintainya. Dengan cara apa mencintainya itu? Ya dengan merawatnya, dengan menjaganya, dengan membuang sampah-sampah pada tempatnya, dengan merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Itu adalah sikap cinta alam seorang anggota pramuka, ya. Nah, selain itu juga seorang pramuka itu memiliki kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia ini adalah sikap kita peduli terhadap sesama kita. Tentunya kan di kehidupan sosial ini kita itu mempunyai saudara, mempunyai tetangga, mempunyai teman dan sebagainya. Itu tentunya harus ada yang kita bantu atau ada yang perlu bantuan kita. Misalkan perlu bantuan dalam hal pangan, dalam hal ekonomi, dan sebagainya. Nah, kita seorang anggota pramuka itu harus memiliki sikap peduli. Sikap peduli tersebut bisa kita amalkan dengan cara yang membantu sesama, dengan tentunya dengan sekemampuan kita. Tidak kita memaksakan. Misalkan begini, kita akan membantu sesama, tetapi kita hanya bisa membantu dengan tenaga saja. Ya silakan bantu dengan tenaga saja. Kita akan membantu sesama itu dengan misalkan dengan rezeki yang berlebih. Misalkan kita punya uang yang lebih dari yang kita butuhkan. Itu silakan kamu bantu kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah cerminan atau pengamalan dasar dharma kedua.
Baik, selanjutnya, pramuka itu adalah patriot yang sopan dan kesatria. Ya, di sini maksudnya adalah seorang pramuka itu adalah seorang manusia yang mempunyai tata krama yang baik, ya, mempunyai sikap sopan terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang yang sebaya dengan kita, terhadap adik atau orang yang lebih muda dari kita. Kita mempunyai sikap sopan. Nah, kita berani melakukan sikap sopan ini, itu disebutnya orang atau seorang pramuka yang kesatria, karena seorang pramuka yang bisa melaksanakan atau bisa mencerminkan atau mengamalkan sikap sopan, yaitu pramuka yang berani, ya, tidak malu, maka itu pramuka yang berjiwa satria. Itu maksud dari uh, dasa dharma ketiga ini. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, kita berbicara dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Lalu ketika kita berpergian itu berpamitan dulu dengan orang tua, lalu kita berkata sopan dengan anak sebaya, dengan orang sebaya kita. Lalu kita mencintai adik-adik kita, menyayangi maksudnya, ya, menyayangi adik-adik kita, itu juga merupakan sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Nah, itu adalah maksud dari dasa dharma pramuka, poin ketiga ini. Selanjutnya, dasa dharma keempat, pramuka itu patuh dan suka bermusyawarah. Maksud dari patuh di sini adalah patuh pada aturan. Jadi seorang pramuka itu melakukan kegiatannya dengan struktur, dengan terstruktur, dengan terorganisasi. Di mana apabila kita melakukan kegiatan yang terorganisasi, itu ada aturannya. Nah, seorang pramuka, seorang pandu itu akan melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat. Nah, dengan melaksanakan aturan tersebut, maka kegiatan yang dilakukan oleh anggota pramuka atau kegiatanmu di kehidupan sehari-hari itu bisa lebih mudah, bisa lebih efisien, dan bisa lebih terstruktur. Itu adalah fungsi patuh pada aturan, ya. Dan juga di sini, seorang pramuka itu adalah seorang yang suka bermusyawarah. Nah, jika kita mempunyai masalah, jika kita berselisih, atau jika kita menemukan masalah di suatu kelompok, di suatu anggota, seorang pramuka itu senang, seorang pramuka itu lebih menyenangi bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat, untuk menciptakan suatu keputusan yang tidak memberatkan siapapun. Itu adalah fungsi dari musyawarah. Jadi, kita biasakanlah bermusyawarah apabila kita menemukan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, dasar dharma yang kelima, dasar dharma yang terakhir akan kita bahas itu adalah rela menolong dan tabah. Di sini terlihat seorang anak-anak pramuka itu sedang membantu seseorang yang sedang menarik suatu barang yang terlihat keberatan. Nah, di sini terlihat bahwa anggota pramuka itu tergugah hatinya dan menolong orang tersebut untuk membantu mendorong agar barang yang dibawanya itu bisa lancar terbawa. Nah, itu ya salah satu sikap menolong kita. Ini sikap menolong kita kepada kepada sesama manusia. Tetapi sikap menolong ini tidak kamu lakukan sesama manusia saja. Kita hidup di dunia ini kan berdampingan dengan pepohonan, berdampingan dengan hewan. Nah, jika kamu melihat hewan atau pohon yang kesusahan, bagaimana melihat pohon yang kesusahan? Misalkan begini, pohon yang terlihat kering itu adalah pohon yang kesusahan lah istilahnya. Nah, kamu bantu, kamu tolong dengan cara menyiram. Lalu ketika kamu melihat hewan yang hidup, kamu tolonglah dia. Tolongnya bagaimana? Dengan kamu pertama bisa kamu membiarkan hewan tersebut untuk hidup, ya. Lalu yang kedua, bisa kamu memberinya makan apabila hewan tersebut adalah hewan
yang terlihat kelaparan atau terlihat kehausan. Nah, jika hewan tersebut misalkan kesulitan, misalkan tersangkut di suatu barang atau apa, atau misalkan ada kresek yang tersangkut di kepala kucing, kamu tolong. Bukannya kamu malah main-mainkan kucing tersebut dengan kresek. Nah, di sini kakak sering lihat banyak adik-adik yang semoga bukan anggota kita ya, semoga bukan kita, yang memainkan hewan dengan cara menutup kepalanya dengan kresek, terutama kucing. Nah, itu jangan sampai terjadi di anggota kita. Nah, itu adalah sikap Dasadharma kelima. Nah, selanjutnya ya, terima kasih. Itu adalah pembelajaran yang kali ini bisa kakak sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pada Dasadharma poin 6 sampai 10. Itu mungkin pertemuan kita kali ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kamu lakukan 3M yang tadi ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan Bapak ingatkan juga ketika jam sekolah meskipun PJJ silakan di rumah saja belajar, tidak keluar rumah, apalagi kamu bermain bersama teman-teman karena itu adalah jam pelajaran. Terima kasih dari kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.